kompetensi yang diukur di MTS, beda dengan MI. Ada dua kompetensi, MTS dengan MA sama. Ada dua kompetensi, yaitu yang pertama pedagogi. Materi kompetensi pedagogik berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Nah, ini seharusnya kita semua sudah familiar karena sudah dari 2007 dan sudah mulai diterapkan untuk penilaiannya di 2014 melalui PKG. Tapi sayangnya lagi, nah kayak itu, makanya dengar juga khusus Aceh lah. Sayangnya lagi PKG kita itu tidak dilakukan dengan maksimal, dengan flu-flu. Ayo kan PKG SKP-nya bang tambah nilai sini, maka tidak tambah setengah dulu. Ya kan, DP3 kan gitu, DP3 SKP PKG tambah sini. Yo kan tinggi dah kalau bagi orang nilai itu tambah sini dulu. Tapi nyo ham kecil ada mah deh, kenapa putren ba nomor 1 pada nomor 2. Putren sini 0,5 gitu kan. Jadi kita sama aja. Nya lagi kita dan ba menjing mon matematika na ini menjing merasa tengah menjing. Pada itu arti. Jadi itu harusnya kalau ini sudah dilakukan PKG maka kita akan terbiasa dengan yang namanya kompetensi guru ini, baik pedagogik maupun profesional. Malah kalau di PKG itu kan ada 4, ada kepribadian dan ada sosial. Tapi yang di AKG ini hanya 2, pedagogik dan profesional. Nanti kita lihat satu-satu. Kemudian kompetensi profesional, materi kompetensi profesional pada AKG guru, MTS atau MA itu integrasi dari standar kompetensi profesional guru sebagaimana diatur dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2017, standar isi sebagaimana diatur dalam nomor 21 atau yang sudah direvisi dan 37 2018. Tapi untuk matematika sebenarnya nggak ada revisi. Matematika kan sama. KD matematika yang di 2016 dengan 2018 itu kan sama. Yang direvisi itu kan di prakarya itu masuk 3, kan gitu aja yang bedanya. Matematika kita nggak ada masalah. Oke, ini yang menjadi ruang lingkup kita dan nanti ada tambahan kompetensi lulusan sebagaimana diatur dalam Permendikbud nomor 20 2016. Nah, komposisi soal. Nah, komposisi soal awal dulu AKG. Yang pertama adalah pedagogik, itu 20 butir. Selanjutnya profesional 40 butir. Jadi ada totalnya itu menurut aturan itu adalah 60 butir dalam jangka waktu 120 menit. Jadi betul yang bukan wajib. Kepilih dia betul. Tapi dalam ujian nanti digabung nih, 120 ini digabung. Kemudian tidak saya ketik satu lagi, nanti ada 4 paket soal. Untuk MTS ada 4 paket soal. Jadi disiapkan 4 paket soal. Jadi bisa jadi Pak Mutar dengan Pak Jumodal duduknya berdekatan, tapi paketnya berbeda. Jadi paket soalnya. Tapi tingkat kesukaran soalnya, materinya sama. Yang berbeda hanya paket soalnya. Tapi bukan juga soal yang sama beda nomor, bukan. Tapi soalnya memang berbeda. Soalnya memang berbeda. Ya, model sama. Disiapkan soalnya itu disiapkan 240 soal. Ya, 4 paket. Jadi satu paket kan 60 soal. Jadi ini masing-masing dikali 4. Jadi yang ini 80, yang ini 160. Jadi soal. Itu mau masalah tuh. Dengan klik-klik bentar. Nah, ini kan. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita lihat. Apa itu pedagogik, apa itu profesional. Nah, soal pedagogik dikaitkan dengan pembelajaran pada kompetensi profesional. Jadi, walaupun nanti pedagogik, tapi soalnya nanti tetap dikaitkan dengan profesionalnya. Artinya kalau kita berarti dikaitkan dengan matematika. Jadi soalnya pedagogik, tapi tetap kaitannya dengan matematika. Misalnya bagaimana mengajarkan materi ini. Gitu. Jadi kalau ada anak mengalami kendala dalam belajar matematika tentang ini, apa solusinya? Gitu. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat satu-satu sekarang. Kompetensi pedagogik ada, tadi kan soalnya 20. Tapi kompetensi inti untuk kompetensi pedagogik guru itu ada 10. Ada 10. Nah, apakah nanti soalnya 1 itu 2? Itu saya nggak tahu. Tapi yang jelas kompetensi pedagogik itu ada 10. Soalnya nanti keluar 20. Oke, kita lihat apa saja. Yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Artinya kita bisa menguasai karakteristik anak. Kita tahu mana anak pintar, mana anak yang sedang, dan seterusnya.
Kita lihat lebih rinci lagi ya. Kemudian menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Tentunya terkait dengan matematika nanti kita. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran atau bidang pengembangan kalau kita matematika. Nah, kemudian menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Selanjutnya yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran matematika berarti kalau kita. Yang keenam, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Nah, ini, jadi anak-anak itu, ini juga sekarang kita kan kalau di sekolah itu lebih banyak bimbel terutama. Kalau bimbel itu kan lebih banyak yang dibimbing tuh ani yang lembaga, ani yang delai gula, ani yang aja sembahyang. Gitu. Di akreditasi nanti bukan itu, nggak peduli itu. Maksudnya itu lebih bagus tidak diceritain gitu. Itu lebih bagus tidak diceritakan. Waktu akreditasi itu bekna bimbel dia bukan bimbel. Bekna bicara yang itu bagaimana bimbel. Oh saya Pak aktif sekali ini Pak, penuh buku ini Pak. Ini buku seminggu penuh nih Pak. Saya bimbing semua. Anak terlambat, anak tidak salah. Itu berarti menandakan itu sekolah performanya belum bagus. Tapi harusnya yang dibimbing di bimbel itu adalah pengembangan potensi. Anak yang pintar matematika, mana bimbingannya? Anak yang pintar IPA, mana bimbingannya? Jadi nanti bimbingan itu ada 4. Ada bimbingan individu, ada bimbingan sosialnya, ada bimbingan akademiknya, ada bimbingan studi lanjut pengembangan karir. Saya yakin di MSN kita sudah punya itu. Misalkan MSN kita target, ini anak harus lulus modal bangsa, maka akan disiapkan untuk tes modal bangsa. Anak harus lulus man model, berarti akan disiapkan itu. Jadi itu harus data itu yang harusnya ditunjukkan. Kalau data asesor tentang itu. Ya itulah, itu yang harus ditunjukkan. Nah, jadi baik saya itu asesor ya, aku tahu, oh nanti mau yang cetak-cetak ada kamu cetak dulu. Punongku, berarti anak belum disiplin. Jangan terbalik, baik offer ya, baik offer harus pegang. Jadi yang harus dibimbing sebenarnya apa yang lolo pagi itu nggak dibimbing Pak? Itu memang sudah pasti dibimbing. Tapi kita ingin tidak banyak lagi yang lolo paginya. Gitu. Jadi yang dibimbing adalah pengembangan potensi. Jadi guru bagaimana mengembangkan potensi. Nanti akan ada soal di tadi ini misalnya kalau seorang anak misalnya dia sudah di atas rata-rata tentang materi ini misalnya. Nanti apa yang akan diberikan? Paling tidak kan jawabannya kata kuncinya adalah pengayaan. Jadi kita pikir lagi bentuk pengayaannya seperti apa. Kita lihat lagi kasusnya seperti apa kan gitu. Kalau ada anak yang nilainya di bawah KKM, maka apa yang dilakukan? Itu jelas berarti remedial. Nah nanti lihat lagi bentuk remedial itu seperti apa. Kita lihat kasus. Kalau di situ disebut hanya 1 orang atau banyak, tapi ada 1 orang memang yang harus opname, itu kan berarti itu harus bimbingan individu kan seperti itu. Nah, tapi kalau 1 kelas banyak yang tidak tuntas, nah, berarti harus pembelajaran klasikal ulang. Nah itu bisa kita pikirkan seperti itu kasusnya. Jadi hati-hati baca kasus seperti apa. Itu saja. Jadi itu pengembangan potensi peserta didik. Oke, nah tadi kan saya bilang 10. 7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Ini nomor 7. Jadi maksudnya dalam matematika. Nanti kalau ada anak yang misalnya berkelakuan menyimpang kayak gitu, bagaimana cara menegurnya gitu. Nanti soalnya arahnya ke sana. Kemudian menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Ini kan penilaian sekarang. Ini juga kita sekarang yang lebih dominan kan penilaian kita kalau pengetahuan gak usah tanya lah, lengkap tuh. Tapi yang gak lengkap kan sikapnya, keterampilan lebih. Maka kita harus memperbaiki sekarang berarti keterampilan harus dikuatkan. Oke, kemudian memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Ini juga termasuk yang tadi remedial pengayaan di sini. Dan yang terakhir untuk kompetensi pedagogik adalah melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Nah ini ada 10 kompetensi pedagogik. Oke, kompetensi inti pedagogik. Nah sekarang kita lihat yang kompetensi profesional. Yang pertama, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran matematika. Nah ini Bapak Ibu yang terkadang kita dalam berpikiran sempit sehingga teman-teman shock waktu ikut UKG, awal UKG kan, ujian kompetensi guru yang dilaksanakan oleh dinas. Kalau sekarang AKG itu khusus madrasah. Nah yang membuat shock, kita tidak memahami yang ini. Jadi kita pikir
Kan profesional itu termasuk saya di awalnya yang tadi saya bilang tuh, termasuk saya pikir kan soal-soal UN itu saya udah biasa, udah gampang deh kali bener ngeco juga juga. Itu sombongnya tahu. Hari kita pikirnya adalah materi matematika yang kita ajarkan saja, misalnya kalau di MSET materi MSET saja. Tidak, di sini yang dimaksud adalah menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung. Maka tidak heran nanti Bapak Ibu akan ada soal vektor, akan ada soal integral. bukan kejut deh dong. Akan ada orang nyebut integral, akan ada soal kalkulus gitu. Integral tingkat 3. Akan ada soal analisis real, persamaan mutlak misalnya, sama rasional gitu. Jadi kenapa? Karena yang mendukung keilmuan itu. Kayak enggak bimbingan dulu. Apa aja itu lalu? Apa man? Apa aja itu lalu? Ada struktur aljabar, ada matematika diskrit, ada matematika diskrit. Kayak itu lalu. Beda dong. Enggak tenang, bukan kedua bukan beda tenang. Nanti kita lihat ya. Ntar, halo yang 10 tadi dengan yang 7 itu ya kalau saya akan kita kupas satu-satu setelah ini. Oke. Nah, kemudian menguasai kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan matematika. Jadi kita harus tahu KI-nya. KI kan sama berkelas ya KI. Dan kompetensi dasar mata pelajaran matematika, terutama di MSEN. Nah, kalau ini yang diaku di MSEN. Kalau saya tanya sekarang, berapa buah KD matematika MSEN? Pengetahuan aja. MSEN saja? Oke, kelas 1 berapa? Kelas 1 12. Oke, kelas 2 kurangi 1. 11. 11. Kelas 3 Kurangi 10. kurangi 2. Oh. 9. Kan ada 11. Oh ya. Kurang 2. Jadi KD matematika di MSEN itu ada di kelas 7 12, di kelas 8 11 dan di kelas 9 9. Tambah berapa? Berapa? 11 tambah 9 20. 32 berarti. Tambah 2 berarti 32. Nah, tapi nanti kan bukan itu yang ditanya. Bukan berapa buah KD bukan. Ya, KD ini ada materi ini. Nanti misalnya ditanya KD, perhatikan KD berikut misalnya kan. Menganalisis operasi pada himpunan misalnya, kan seperti itu. Maka materi yang cocok untuk KD itu adalah kan mangat sebenarnya itu kan mudah tuh, levelnya mudah. Itu kan kalau lihat materi di KD itu kan hanya 2. Di KD itu bunyi KD kalau tulis rumus matematika, KD sama dengan tingkatan kognitif plus materi. Itu aja. Jadi kalau mau cari materi berarti KD kurangi tingkatan kognitif. Kurangi itu apa? Coret. Maksudnya kan kalau tadi menganalisis operasi himpunan, berarti buang aja menganalisis operasi himpunan, selesai. Kayak gitu. Memang begitu. Jadi bunyi KD itu dia kata kata tingkatan kognitifnya dengan materinya. Kalau indikator KKO dengan submateri. Nah gitu. Jadi kan begitu dia rumusnya. Jadi kalau KD tingkatan kognitif, kemudian materi. Kalau indikator yang tingkatan kognitif ini kan diurai jadi KKO kan. Kemudian yang materi ini diurai jadi submateri. Pasangan ini itu disebut indikator. Kayak tadi menganalisis operasi himpunan. Nanti operasi himpunan kan materinya, submaterinya kan gabungan, irisan, kan kayak gitu, ukuran, begitu. Nanti baru KKO-nya apa yang cocok dipasangkan jadi indikator. Tuh saja. Punya bukan kok gimana? Jadi dulu kalau dulu menguasai kode sudah selesai. Kemudian selanjutnya adalah mengembangkan materi pembelajaran matematika secara kreatif. Jadi materi itu dikembangkan, bukan hanya sesuai dengan di buku. Itu kalau di aplikasi, kalau materinya hanya di buku, begitu. Oke, mengembangkan profesional secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Salah satu tindakan reflektif itu kan ketika. Jadi ada refleksinya di sana. Kita lihat. Kemudian memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Jadi nyo webinar kan jadi dulu. Bagus alumni nak kirim dari Pak Jena. Yuk lah ikut wajib. Oh. Nak kamu. Nah, bang alumni matematik bang. Tinggal kirim itu tinggal daftar aja. Teknologi informasi. Oke. Inilah Bu, ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu salah bukan. 5 yang kompetensi profesional. Sekarang kita kupas satu-satu. Tadi di pedagogik ada 10. Di sini ada 5. Berarti totalnya 15. Nah, yang di pedagogik kompetensinya ada 10 tapi soalnya 20. Yang ini ada 5 tapi soalnya 40. Total soal 60. Itu yang kita lihat. Nah, kita lihat satu-satu. Pedagogik untuk guru matematika. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, struktural, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Nah, ini apa yang dimaksud? Yang dimaksud itu adalah memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, ini hampir sama. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran matematika. Jadi bagaimana menandakan ini anak bagus matematikanya, ini anak dengan itu. Ini bagus di geometri, ini bagus di aljabar, gitu-gitu. Jadi bagaimana mengidentifikasi. Kemudian mengidentifikasi bekal ajar awal. Nah, nanti juga akan ada soal, misalnya kalau kita mengajarkan himpunan, maka pengetahuan awal kita di FPP sering disebut apersepsi. Nah, itu apa yang harus dimiliki anak. Kalau kita mau mengajarkan kerucut misalnya, apa kemampuan awal yang harus dimiliki anak, apa yang harus lebih dulu dimantapkan. Jadi ini. Termasuk nanti ada soal biasanya itu diacak materi-materinya diacak, kemudian diminta kita mengurut. Diminta kita mengurut. Misalnya yang paling gampang, ada volume kerucut lingkaran gitu. Mana dulu gitu. Ya, lingkaran dulu, nanti gitu-gitulah. Pokoknya gitu. Oke. Kemudian mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran matematika. Jadi nanti kesulitannya kan macam-macam. Ada yang kesulitan pendengaran, ada yang penglihatan, ada yang dialeksia. Misalnya ada anak yang kalau kita jelaskan paham. Coba cerita lagi. Jadi ada itu tuh model kesulitan belajar apa gitu. Nah, jadi ada yang dialeksia kayak gitu. Nah, jadi nanti ada pertanyaan seperti itu. Oke, yang kedua, ini ada 15. Saya tidak lupa satu-satu cepat. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Nah, apa yang dimaksud itu? Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata pelajaran matematika. Ini matematika kan banyak kali teori. Ada teori Vygotsky gitu kan, ada teori behavior, kebiasaan, stimulus gitu kan. Ada teori Biasen, ada Brunner, ada teori Brunner, banyak. Karena kebanyakan teori itu dikembangkan di matematika memang. Jadi mudah buat soal matematika. Oke, orang lain ikut di matematika. Jadi ini yang harus dikuasai. Mio pegang no harus tales mio. Kapos mister nyo mental. Dia nak coba sebut kali. Kapos mister yang mental. Oke. Kemudian yang praktis betul. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran matematika. Jadi ini paling tidak kan harus bisa dibedakan dulu mana pendekatan, mana strategi, mana metode, mana teknik gitu yang dalam matematika itu. Nanti akan ditanya ke sana. Banyak kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran matematika. Yang dimaksud sini adalah memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Jadi pengembangan kurikulum itu dari apa? Bisa dari KD, pertama buat apa? Dari silabus, nanti RPP kan seperti itu. Untuk buat silabus apa yang harus dianalisis? Kenapa dianalisis indikatornya, gitu kan? Kemudian sumber belajar, bahan belajar, dan seterusnya. Kemudian menentukan tujuan pembelajaran matematika. Nah ini juga tujuan pembelajaran matematika kita itu apa saja? Apa saja tujuan pembelajaran matematika kita? Kemampuan matematika yang dilatih sekarang apa saja? Ayo, soalnya dulu. Faktual. Itu materi faktual, konseptual, itu materi kan tuh. Ini kemampuan matematika yang dilatih. Kemampuan matematika yang dilatih itu apa saja? Pemahaman konsep matematis. Ya. Oke, apa lagi? Pemecahan masalah. Komunikasi matematis. Kemampuan pemecahan masalah matematis. Apa lagi? Kreativitas, kreatif matematis, literasi matematis. Udah, nabi jumbo, oke.
critical thinking, berpikir kritis tadi kreatif, berpikir kritis, pemecahan masalah kan Problem solving. problem solving, pemecahan masalah. Oh, Salah. Enggak, yang mirip dengan komunikasi apa satu lagi? alah. Komunikasi skill. Bukan, mirip dengan komunikasi tapi mirip representasi matematika. Oke, itu 7. Nanti kita aja nomor, kita aja nomor. Jadi itu misalnya mana materi yang problem solving itu akan ditanya. Misalnya kalau ini maka berikut yang merupakan contoh materi problem solving misalnya itu mana. Yang berpikir kreatif mana. Seperti itu akan ditanya. Oke. Jadi bukan tujuan matematika itu hanya bisa hitung-hitung. Maka itu bukan itu tujuan. Tujuan pembelajaran matematika kan tujuan jangka panjang. Yeah. Tujuannya kan jangka panjang. Kalau kamu tamat sekolah nanti, jadi bukan Pak nyoba belajar himpunan itu dari mereka. Karena memang. Ya karena memang bukan itu tujuannya, bukan tujuan kamu itu. Ini tujuan jangka pendek. Hanya setelah selesai ujian, jawab ujian selesai. Setelah itu saya akan tes kamu lagi. Tapi tujuan jangka panjangnya adalah pemahaman konsep, memang betul. Nanti bagi yang mau lanjut. Tapi yang paling penting pemecahan masalah. Kalau kamu nanti ada masalah, bemo. Ya jangan nangis, maksudnya itu terbiasa bagaimana memecahkan masalah. Kemudian kreatif, gitu. Kreatif itu artinya lebih dari satu cara. Kemudian kritis, kemudian komunikatif. Termasuk itu dalam matematika, representatif. Gitu. Itu seperti itu. Itu yang harus diajarkan ke anak. Oke. Kemudian menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran matematika. Jadi nanti ada misalnya materi ini, maka pengalaman belajar yang cocok adalah nanti ada pilihannya apa dibawa ke kebun, apa yang terserah nanti pilihan. Oke. Kemudian memilih materi pembelajaran matematika yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran. Jadi harus sesuai materinya nanti dengan tujuan yang ingin diajarkan. Kemudian menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik. Ini termasuk yang saya sebut tadi kan nanti diacak materinya terus diminta turun. Nanti ada misalnya apakah menjelaskan dulu, kemudian anak diberi soal latihan, kemudian presentasi, itu kemudian baru diberi soal berbentuk cerita. Nah, di mana dulu? Nah, kalau yang sekarang kan orientasinya kan anak diberi dulu masalah di awal. Jadi kan masalah itu bukan di akhir. Ya guru dayo kan kayak memang Pak Anda jelaskan ini Hana, tapi Hana memang Hana coba kan dia. Kan guru dayo hanya Hana dijelaskan materi ini langsung juk soal cerita atau problem kan, problem bis misalnya berdasarkan masalah, juk masalah. Tapi Pak awalnya Hana coba loh, emang coba kayak tadi. Memang ada ini Hana juga belum ya kaget cara menulis dan nyamper orang lain loh. Tapi justru supaya dia bisa, itulah pendekatan yang sekarang dituntut. Kalau yang dulu kan kita cerita dulu, rumus, segala macam, udah mantap, kemudian contoh soal, udah mantap, baru soal cerita gitu. Itu pendekatan zaman dulu. Kalau sekarang soal cerita dulu, dari soal cerita itu anak baru dia mendapatkan materi yang akan dipelajari gitu pelan-pelan gitu. Seperti itu. Oke, kemudian mengembangkan indikator dan instrumen penilaian. Jelas ya. Nanti indikatornya, kemudian instrumen penilaiannya seperti apa. Ada diberi indikator, nanti diminta kita menentukan soalnya. Mana soal yang cocok sesuai dengan indikator pembelajaran. Oke, selanjutnya adalah menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Nah, ini yang dimaksud di sini itu adalah memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik. Yang tadi sudah saya sebutkan itu. Kemudian mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran, RPP, analisis KIKD, segala macam. Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap baik untuk kegiatan dalam kelas, laboratorium maupun lapangan. Ini RPP. Kita pahami ya. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas. Ini pembelajaran mendidik. Kemudian menggunakan media pembelajaran dan semua. Nah, nanti juga ada nih kalau misalnya soal materi ini media apa yang cocok. Nah, kita kan harus urutan medianya, urutan media, urutan. Nanti ada urutan juga ditanya urutan, ada soal yang seperti itu yang pernah keluar dulu, ya kan? Urutannya. Saya sering menganalogikan kayak gini. Kalau kita mau mengajarkan gajah, maka yang paling cocok apa? Apa yang akan kita lakukan? Kita ingin mengajarkan anak gajah. Nanti baru kita hubungkan ke matematika. Kita ingin anak ngajarin gajah.
Yang paling bagus apa? Yang nomor 1 pilihan tertinggi. Cok gajah main ruangan. Ya Allah. Iya, itu terbaik. Betul, itu yang terbaik. Anak Kita gajah. bukan gajah, Anaknya nanti apa? ambil gajah bawa ke dalam ruang. Yang gajah. Kan nggak mungkin. Gajah bukan, gajah asli. Anaknya Pak ya? Ini bicara terserah, pokoknya gajah asli. Ini Mamanya. bicara yang nomor 1 dulu. Saya mau ngomong dulu Mas. Bicara nomor 1 dulu. Berarti gajah bawa ke kelas. Kelas. Nggak mungkin. Kan gitu. Nah, berarti pilihan nomor 2 apa? Model gajah. Ke kebun binatang. Betul. Ke kebun Anak binatang. bawa ke kebun gajah. Oh. Ya, anak bawa ke kebun Binatang. Ya, itu pilihan Gajah. kedua. Ya. Nggak mungkin. Terlalu jauh, Pilihan Sare. ketiga. Pilihan ketiga. Nah, itu kan nggak mungkin. Terlalu Pilihan jauh. ketiga. Maksudnya kita urut dulu. Oh, iya. Pilihan ketiga. Model. Gambar enggak? Model Model, gajah. model gajah. Patung gajah bawa ke ruang. Ya. Nggak ada juga mungkin. 3, 4. Video. Video gajah. Ya. Nampak video gajah. Ya, video gajah. Nah, nggak ada juga. Nggak ada listrik. Nomor 3, nomor 5. Gambar gajah. Gambar gajah. Nggak ada juga, nggak usah ngajarin. Iya, maksud saya yang paling utama dulu benda aslinya bawa. Ya. Nggak bisa anak dibawa ke benda asli. Ya. Urutannya Pak ya. Nah, urutannya. Oh, nggak bisa juga, maka tadi. Berarti nggak boleh langsung pilihan terakhir. Yang kayak video di torso itu. Betul. Kemudian baru videonya, kemudian baru yang terakhir. Gambar. Jadi gambar ini ada dipilihnya di urutan. Cuma kami sering pilih yang terakhir Jadi, Pak. asli dulu. Nah, sekarang masalahnya matematika ada nggak benda asli? Matematika ada nggak benda asli? Tidak ada. Nggak ada. Abstrak. Nggak ada satupun di matematika yang ada benda asli. Jadi misalnya saya mengajarkan persegi, mana persegi mana? Abstrak. Tanya orang mana persegi Pak? Laulet lah, lautak kah? Nah, maksudnya bukan ini, maksudnya orang aneh. Ya, maksudnya kalau udah lihat persegi itu cuma ada di otakmu. Ya. Kan Langsung. dia konsep itu kan ide abstrak yang ada di kepala manusia. Betul, Pak. Lah bayangan tengok mana yang gitu. Nah, yang ini apa juga? Itu contoh. Persegi di dunia ini ada berapa? Ya, nggak Pada perlu. pohon persegi dalam dunia. Persegi, kamu persegi panjang, persegi dulu. Persegi pada pohon dunia mau. Trapesium. Oh, ya. Persegi dong, persegi. Oh. Persegi Pak. Persegi pada pohon dunia mau. Sabo. Apa? Udah sabo. Sabo Pak. Hanya sabo. Pak, orang beda kita mau persegi. Nah, pokoknya persegi kita mau. Kamu jauh Pak, ayo. Pero, persegi kita mau dunia. Pak, saya tak mau mandau mereka. Hanya ada di otak. Yang nara Yang itu contoh. Dan ingat, yang contoh itu bukan dirinya. Oh. Yang narai obor lah. Itu contoh. Yang persegi itu pokoknya ada segi 4 yang sisinya itu sama panjang. Dan sudah di sini. Pak, main laule. Ya, hanya ada di Abstrak. kepala. Nah, itu yang membuat matematika sulit. Nah, itu satu. Belum lagi yang membuat sulit. Ini bangun datar. Kita ngajar bangun ruang di sini diajak digambar. Kan tak sulit lagi. Ya. Karena ini bangun datar, kita ajarkan bangun ruang, tapi pakai bangun datar, nggak bisa. Gitu. Itu membuat sulit. Maksudnya bukan nggak bisa sama sekali, artinya membuat sulit kita gitu. Sehingga kan susah kita bayar. Ya. Oke. Jadi itu ya. Jadi menggunakan media pembelajaran, yang paling penting adalah yang utama adalah benda aslinya dulu. Baik bendanya dibawa ke anak bawa ke benda. Kemudian baru yang kedua duplikatnya. Nah, yang matematika kita nggak ada benda asli, yang ada duplikatnya. Ya, kita menurut nomor 3 itu buat kita sulit, buat anak-anak sulit maksudnya. Ya. Oke, selanjutnya mengambil keputusan transaksional dalam pembelajaran matematika sesuai dengan situasi yang berkembang. Jadi maksudnya kalau ada kasus, apa yang tindakan yang akan diambil. Ingat prinsipnya itu harus mendidik. Dan ingat semuanya itu usahakan nanti jangan jawab sesuai dengan kebiasaan. Jangan jawab nanti sesuai dengan kebiasaan. Jangan pula berdebat dengan komputer. Itu teori, praktek lebih lanjutnya. Tetap ini yang diuji teori. Tetap diuji teori. Ya. Misalnya kayak yang remedial tadi, jangan nanti jawab diberi ujian ulang. Memang ada pilihan di sana beri ujian ulang. Karena dulu lawannya kan beri ujian ulang. Bukan di teori remedial, berarti bukan ujian ulang. Oke.
Kita lanjut lagi. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran merdeka. Nah, ini kan juga kita harus sedikit paham nih aplikasi-aplikasi yang ada di dalam pembelajaran matematika. Software-software. Software-software. Bikin yang PowerPoint mana? Software-software misalnya Flash, MATLAB, macam-macam. Sketchpad, GeoGebra 4 belajar. Ya ini harus tahu misalnya materi-materi ini untuk ini, jadi untuk digunakan itu. Nanti akan ada soal yang seperti itu. Oke. Nah ya, kita lanjut. Selanjutnya memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Nah, apa yang akan dilakukan? Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal. Nanti biasanya ini ada kasus. Jadi dalam satu kelas ada anak yang kasusnya seperti ini, ada yang seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Misalnya yang paling agak blok dikit soalnya, tapi ini betul ya. Misalnya ada anak. Ingat ya, jangan jawab seperti apa yang dilakukan, tapi jawab sesuai dengan kebutuhan. Ingat, pengembangan potensi anak. Artinya apapun yang akan kita lakukan demi anak. Nah sekarang begini, ada anak, dia tidak bisa belajar kalau disuruh duduk diam. Dia baru bisa belajar, ceritanya. Dia tidak bisa belajar kalau disuruh duduk diam, anak saleh. Dia baru bisa belajar kalau kakinya itu nendang-nendang sesuatu di depannya, kursi kah, bangku kah, seperti itu. Untuk anak yang seperti itu, di manakah diletakkan? Dalam pengaturan kelas, Pak Bedu. Itu mandua kok harumah. Duduk depan, dia nggak bisa disuruh duduk diam, dia nggak ngerti apa-apa. Makanya dulu kamu jangan jawab lagi robot. Di luar, lapangan. Dia nggak bisa, dia harus tendang-tendang, yang ditendang tadi apa disebut? Kursi. Meja kan? Berarti dia suruh duduk di belakang, jangan ada kursi meja ditendangnya. Oh gitu. Iya kan, saya bilang tadi dilakukan demi anak agar dia bisa belajar. Karena nggak ada. Nah itu yang perlu diatur sekarang. Gimana begitu? Yang jelas bagi Ki harus laginya. Bagi Ki harus laginya. Tapi ya kamu ganggungan. Nah ini bikingan jika aman deh, kaki itu deh. Pede itu juga. Ya. Ya beda pede juga aku tak mau tidur kanan dulu. Betul. Lagi tuh orang yang penting belajarnya bisa. Tapi beda kan, tapi Pak Kamal contoh bangku yang teori udah dia tidak bisa belajar kalau disuruh duduk diam. Nah itu gak pernah. Karena ini lagi ya. Ini ada juga cukai aja di. Kayak kau cuna. Berarti ini juga cukai aja. Artinya cara menjawab soal lihat kasusnya dan nanti saya bacakan. Nah, tapi jangan jawab sesuai dengan yang dia puput. Saya pada kadang-kadang krek-krok pindah. Betul Pak. Ya, sering. Sering kan? Itu kebiasaan kita. Malah udah pegang, tapi muka deh. Kangen tuh. Pokoknya itu. Ya kalau itu kan speaking kan ada apa. Jadi itu yang menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik. Betul, kalau ada anak misalnya ngantuk dia nggak bisa diam, berarti kan di desain pembelajaran itu yang ada gerak-gerak, acok kayaknya. Tapi kalau acok buku, acok spidol, maksudnya mengangkat sesuatu yang ada hubungannya dengan penanaman konsep atau materi pelajaran. Kunci daripada dengar kah acok buku ada ibu dia. Atau daripada dengar kah acok ibu gak ikonnya. Karena ibu-ibu kayak dia ajak langkah nengok dengan nengok amnya dia akan ada milik gue. HP ibu ang dia coba. Makanya baby. Udah. Dicorong. Kita ada kata dapur hasil ulangan kamu gitu. Adik gua demi anak aja cocok. Udah. Ya. Ini ibu-ibu biasa, kalau ibu-ibu biasa. Kita ada cara dompet. Ada HP karena biasa. Kalau buku oke lah supaya gerak kan. Oke. Selanjutnya menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasi potensi peserta didik termasuk kreativitasnya. Ini Kak, hampir mirip sebenarnya. Dan yang selanjutnya berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik.
Indikatornya itu adalah umumnya memahami berbagai strategi komunikasi yang efektif, empatik, dan santun secara lisan, tulisan, dan atau bentuk lain. Kemudian berkomunikasi secara efektif, empatik itu penyiapan kondisi psikologis peserta didik, ajakan kepada peserta didik untuk ambil bagian, respon terhadap peserta didik terhadap ajakan guru, dan reaksi guru terhadap respon peserta didik dan seterusnya. Misalnya bagaimana ada cok tungati. Jadi akan ada anak misalnya nggak suka matematika, bagaimana kita. Betul. Oke. Kemudian menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil ya. Evaluasi bukan hanya proses, hasil tapi juga proses. Memahami prinsip-prinsip penilaian, evaluasi pembelajaran, evaluasi penilaian. Kan ini harus paham teknik penilaian. Penilaian itu kan ada 3, ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan. Nanti kalau pengetahuan sikap berarti apa saja, observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, itu kan penilaian sikap. Kalau penilaian pengetahuan kan macam ada tulisan, ada lisan, gitu kan? Nanti instrumennya ada misalnya pilihan ganda, ada uraian, ada isian pendek, macam-macam. Sampai benar salahnya harus diingat sih, walaupun udah pakai ini, nanti bisa jadi ditanya. Kemudian kalau keterampilan, ini yang jarang dipakai. Kalau keterampilan itu penilaiannya, tekniknya kan ada unjuk kerja, ada produk, ada proyek, ada portofolio. Mana yang cocok nanti sesuai dengan materi yang diberikan. Kemudian menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran matematika. Karakteristik matematika itu seperti apa? Kemudian menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Oke, nyori. Karakteristik matematika enggak? Apa? Karakteristik matematika, ciri khas matematika. Cari. Memang selalu cari. Karena jika hari hujan maka bau bayu. Hari hujan, kan ada jadi. Karakteristik matematika. Ada simbol-simbol. Oke, betul. Bu yang lengkapnya. Maksudnya ada kita harus menerjemahkan sebuah kalimat itu ke dalam bahasa matematika. Apa namanya? Itu yang atau Oke. model matematika? Bukan. Karakteristik dari matematika, ini bisa tanya juga kan? Karakteristik dari mata pelajaran matematika kita, karakteristik matematika. Yang pertama, matematika itu objek kajiannya abstrak. Iya. Oh iya. Apapun yang dicerita di matematika tak ada dalam dunia ini. Betul. Jadi mentanya Pak dan tapi neken satu-satu, datang kelompok satu. Coba lihat boleh. Tahu deka gitu. Ya tuh. Jadi objek kajian matematika itu semua abstrak. Kita kan no, meta yang persegi berdeponan yang biasa boh. Pak mana? Tahu leka. Tahu leka itu yang persegi. Ini lo gajinya. Jadi di matematika itu semuanya yang dikaji itu abstrak. Jadi gaib. Gaib, Gaib. Oke. Kemudian yang kedua memiliki simbol yang kosong dari arti. Ini yang disebut tadi simbol. Jadi di matematika simbol itu kosong dari arti. Jadi orang matematika bilang apalah arti sebuah nama. Ya. Jadi X, makanya itu Pak, nado X, Y, makanya ini. Nah, kenapa kita pakai X? Karena kita kosong, terserah X itu mau diapain gitu. Yeah. Kalau orang pertanian mau bilang itu pupuk silakan, orang ekonomi mau dibilang itu harga silakan. Yeah, Aku nggak peduli, pokoknya X. Iya. X ditambah ke X. Y. Lauleka. Lauleka. Ya tergantung orang digunakan di mana gitu. Betul. Ya, kita masih kosong, kita masih bisa berubah kreativitas. Unik nanti. Oke. Kemudian yang ketiga bertumpu pada kesepakatan. Bertumpu pada kesepakatan. Artinya disepakati. Yang biar dapat kesepakatan, makanya biar dia hebat. 1 tambah 1 B2 aja. Yang menjadi anjing saya. Maka jawabannya adalah borji wadeka maka nggak protein. Artinya yang membuat kesepakatan 1 tambah 1 sama dengan 2 wadeka maka nggak protein. Lu kan udah cerita nih, lu kerjaan di sana. Konsepnya nggak bisa dirubah lagi. Ya itu maksudnya 1 tambah 1 itu sama dengan 2 itu kesepakatan. Kapan disepakati? Ketika kamu di TK dulu.
kita sepakat. Kalau di modulo 10, misalnya di modulo 10 kita sepakat. Kalau misalnya 10 tambah 2, 12. 10 tambah 3, 13. Tapi kalau di modulo jangka kita sepakat. 10 tambah 3, 1. Ya. Hebat, kan dia ide, nyono. Ya. Jadi di matematika itu kan di mana bumi dipijak, di situ langit Tinju. Makanya semangat menuliskan matematika biasanya. Ya. Matematika fleksibel dulu nih. Ya, betul. Jadi poin apa mangat bisa bergaul karena jadi bertumpu pada Kesepakatan. Poka, itu poka. Bonding. Ya. Itu bonding, bonding. Nah, yang terakhir penalaran di matematika bersifat deduktif. Jadi di matematika tidak ada istilah yang diinduktif. Awak fisika oke. Karena dengan guru wani buat. Oh nyat awak biologi, fisika. Fisika oke. Icok busok dikira apa itu? Dong. Langsung ambil kesimpulan. Berarti busok data bisa menghantar panah. Dong. Ada yang kayak tentang bodohnya. Nah, jadi awalnya bisa induktif. Dicoba pada produk praktik lagi yang ambil kesimpulan besi. Awak biologi kan cik kada dulu buahnya benar. Berarti manusia memiliki 2 mata. Kedua biologi. Itu induktif. Matematika nggak bisa. Matematika nggak bisa karena bisa 2 dari angka pola jumbo nggak bisa. Jadi harus deduktif. Walaupun dalam matematika itu ada istilah prinsip induksi matematika. Itu bukan induktif, tapi deduktif. Karena dibuktikan rumusnya N. Bukan dibuktikan dibuktikan N. Dan saya ada aksioma 4 namanya piano ya. Bahwa setiap bilangan asli ada pengikutnya. Setiap satu bilangan asli pasti ada pengikutnya. 1 ada 2, 2 ada 3, 3 ada 4 dan seterusnya. Jadi itu deduktif, pasti dia ada pengikutnya. Ya. Nah, itu yang karakteristik maka pelajaran matematika. Maka pikir loh dibaca muno yang mudah karakteristik kan abstrak. Makanya dalam matematika harus memang bagaimana menjembatani anak berpikir itu. Karena abstrak memang satu dibaca nomor 1. Contoh kasus yang paling sederhana misalnya minggu yang lalu 2 minggu lalu ada juga anak ponaan kan carong betul dan kacarong Pak Makdi kan Makdi hajit dihitung itu Makdi jadi lonte kan ibu-ibu apalagi anak pertama kan bangga kudu dulu ujak dulu tes 1 2 3 madu di jamu carong nah coba nyo teh nyo dulu 1 nyo kan dia kalah mandi terlalu bang kalah mandi orang kalah penuh nya kak penuh 1 nyonya pikir lagi 1 yang ke di jalannya tapi uang Ya. ada uang kesepakatan ada boleh Kadang punya hari itu biar belajar mereka sedap tanya madu Nyo si dong, Pak. jadi harusnya diajarkan ini 1 jadi anak-anak 1 itu bukan ini. Oh iya. Tapi nyoka nabi pernah 1 2 langsung diulai lagi kesepakatannya adalah 1. Satu ya. Kantornya berdamai itu karena ini 1 nyok. Anak seperti itu, makanya kan terus salah itu. Ya. Makanya tak heran guru MC misalnya mengajarkan Pitagoras misalnya kan bilangan berpangkat Pitagoras selalu masuk tuh kan sebelum masuk ini ke pengetahuan awal tadi. Ibu mau ngetes dulu kalian sudah ngerti nggak pangkat-pangkat. Ibu akan tanya dulu, ayo berapa 2 pangkat 2? Dijawab dengan cara 4. Ditanya ibu, kenapa 4? Kan 2 pangkat 2, 2 kali 2. Dengar dia pakai rupanya, mana aku? 2 pangkat 2, 2 kali 2. Yang cara dia nggak salah, karena salah betul itu. Ide dia orang data salah dan dia mana debu. Sampai kuliah S1 PAI dia ngajar fisika dasar 2 pangkat 3 6. Oh iya. Karena dia pikir 2 pangkat 2 itu 2 kali 2 atas. Padahal anak cara jauh 2 pangkat 2 kali 2 dan 2 kali 2 no. Ya. Di kopi dia yang mau udah menikah. Itu kaki pangkat. Berarti 2 pangkat 2 8. Dia pangkat 2 6. Sampai Pak kuliah dipakai karena soal yang diajukan monoton itu terus gitu. Oh iya. Di kopi. Di kopi dah boleh disimpan kat situ. Dan karena yang disimpan itu hasil konstruk sendiri. Konstruktivis kan dia konstruk sendiri bukan jelaskan dulu dia konstruk sendiri tahan lama. Ya. Makanya tidak tamat kuliah gede. Abadi, Pak. Tetap dia pakai 26. Rumah dia pakai 26 itu. Dan 2 pakai 2. Padahal guru tidak salah, yang benar yang salah, tapi dia kopi jadi salah. Iya.
Jadi nggak boleh begitu. Jadi harus dibuat kegiatan yang bervariasi. Jadi tanya lupa pangkat 2, tanya B pangkat 2, tanya B pangkat 2 supaya agak beda. Oke. Nah, kemudian mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Ini sudah saya jelaskan dulu di awal ya, tadi di awal. Kemudian mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen. Ini kan cara olah nilai. Nanti juga akan ditanya. Misalnya bagaimana cara mengolah nilai keterampilan. Gimana cara nilai keterampilan? Kalau nilai pengetahuan kan biasa kayak ditambah, dibagi rata-rata atau ada pembobotan terserah. Tapi yang keterampilan nih, gimana cara nilai keterampilan? Baru kita buat tahap dia mengerjakan. Oh, rubrik. Nah, oke, rubrik penilaian tuh, rubrik, udah ada rubrik, kemudian udah dapat nilai. Bagaimana cara mengolah nilai itu masuk ke rapor? Misalnya dalam satu KD, misalnya KD 41. Nah, di praktek katakan 2G, nilai yang 80, yang 90. Nah, kemudian nanti produk misalnya membuat apa? Dapat nilai 90 misalnya. Berapa nilai dia? Tadi praktek 2 kali ya, ada 80 ada 90. Kemudian produk juga dapat 90. Nilai dia untuk KD itu kan nilai sekarang di rapor bukan gelondongan, yang dimasukkan kan per KD. Gimana? KD 4.1. Cok nilai nadebo keterampilan kan 4.1. Tambah bagi 3? Tidak. Nanti salah jawabannya. Tidak. Kalau diambil dengan teknik yang sama, diambil nilai tertinggi. Ya. Nah, kalau teknik berbeda dirata-ratakan. Oh. Nah, jadi tadi kalau tadi 34.1, 2 kali disuruh praktek, yang satu dapat 80, yang satu 90, maka untuk praktek 90. Karena ada produk juga 90, berarti nilai akhir 90 tambah 90 bagi 2, 90 juga. Ya contoh anak beri dulu. Jadi kalau tekniknya sama, KD yang sama ya, KD sama. Nah itu kalau kan nilai per KD ya. Itu diambil nilai optimum. Matematika kan gampang. Nilai optimum itu kan nilai tertinggi. Oke, kemudian menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan. Nah ini kan ada analisis hasil tes. Ya. Kemudian melakukan evaluasi proses dan hasil belajar. Saya jelaskan juga. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Berarti menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan penuntasan belajar. Ini juga perlu dijelaskan. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. Sudah saya jelaskan tadi. Program remedial yang paling penting kan. Pokoknya jangan sekali-sekali jawab remedial itu diberi ujian ulangan. Tapi yang enggak, anak kan nyok jori. Jangan anak nilai di bawah KKM berarti diberi ujian ulang. Bukan, itu bukan remedial, itu tes ulang. Itu ujian ulang. Remedial itu diajarkan kembali. Lagi dapat kamu tergantung sakit gigi Pak. Nah, obatnya kan memang yakin. Minta sakit rame-rame, berarti obat rame 3 jam. Artinya diajarkan secara klasikal. Kalau memang yang tidak tuntas itu banyak. Nah, kalau yang tidak tuntas itu sekelompok, itu berarti pembelajaran secara berkelompok. Kalau yang tidak tuntas itu individu, 1 orang misalnya, atau berkelompok, atau 1 kelas, tapi yang sampelnya memang parah, maka dia pembelajaran individual, dibimbing secara individu. Nah, kalau yang kesalahannya itu sedikit-sedikit dia lagi gitu, beri tugas saja. Tapi itu bukan tidak ambil nilai ya, diberi tugas itu bukan tidak ambil nilai, tapi diberi tugas agar dia belajar. Nanti setelah mantap dites lagi. Nah, itu yang disebut remedial. Atau kalau dalam kelas itu ada anak yang pinter dan anak yang lemah tadi itu bisa belajar sama yang pinter, maka tutor sebayar. Jadi seperti itu ceritanya. Pokoknya media remedial baik tangga-tangga jawab ujian ulangan remedial. Tapi kamu ujian tulisan juga apa namanya? Pokoknya kan ujian. Anak kamu dia jawab menurut yang betul, bukan membetulkan yang biasa. Oke. Kemudian mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan, dijelas ya nilai rapor nanti. Kemudian memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan melakukan refleksi ya. Yang selanjutnya adalah terakhir nih, kompetensi pedagogik. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Yang pertama adalah melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran dan mata pelajaran matematika.
kemudian melakukan penelitian tindakan keras. Jadi jangan heran bak UKG awal dan nanti bak AKG tayo. Nah, soal terkait PTK. Kalau ini judulnya bagaimana rumuskan masalahnya, atau kalau ini rumuskan masalah bagaimana judulnya. Cara pengumpulan datanya seperti apa. Itu tidak kalau soal. Oke, tapi apa? Kompetensi profesional guru matematika di Monggo, soalnya udah pilih. Nah, ini yang kalian apa? Itu kejar-kejar, Bang. Yang pertama, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung. Kon yang naik, yang mendukung. Belum. Nah, yang mendukung. Menggunakan bilangan, hubungan di antara bilangan, berbagai sistem bilangan dan teori bilangan. Jadi jangan heran nanti ada sistem bilangan real. Walaupun hanya dipelajari MC kan bilangan asli bulan. Nah, karena real. Oke. Yang kedua, menggunakan pengukuran dan penaksiran. Oke. Kemudian yang ketiga, menggunakan logika matematika. Penarikan kesimpulan, silogisme, converse, inverse. Kemudian menggunakan konsep-konsep geometri. Yang jelas, bidang, ruang, kan? Kemudian menggunakan konsep-konsep statistika dan peluang. Ada. Menggunakan pola dan fungsi. Ada, pola ada, fungsi ada. Kemudian menggunakan konsep-konsep aljabar. Ada. Kemudian menggunakan konsep-konsep kalkulus dan geometri analitik. Kuliah. Limit, turunan, integral, kemudian kan persamaan lingkaran, persamaan parabola, hiperbola. 20 tahun yang lalu, Pak. Pak, Anak apa nih? 20 tahun yang kali Pokoknya tinggal. Kemudian menggunakan konsep dan proses matematika diskrit. Di kuliah. Pokoknya yang matematika diskripnya yang pakai koma-koma atau pecahan. Namanya juga diskrit. Diskrit ya. Jadi jawabannya pasti bilangan asli. Bukan bulat asli. Pasti. Ya, tidak ada nol ya. Tapi kayaknya aneh juga dia soal matematika diskrit. Dan tidak akan ada jawaban sana. Yang matematika diskrit misalnya kan lebih banyak, misalnya banyaknya cara. Banyaknya cara. Misalnya nanti ada peta, kemudian banyaknya cara agak dekat-dekat dengan kaidah penjajahan. Banyaknya cara seseorang misalnya pergi dan pulang ke kota dari kota A ke kota C. Sering dengan cara apa misalnya. Sering ya. Tuh, misalnya dia tidak mau naik mobil, ada 5 mobil dari kota A ke kota B, ada 6 mobil dari kota B ke kota C. Seseorang ingin berangkat dari A ke C dan nanti kembali lagi ke A. Dia tidak ingin naik mobil yang sama. Misal tuh paling sederhana. Saya jelaskan paling gampang dulu. Nah, berapa banyak cara dia bisa pilih mobil. Berarti kalau dari A ke B, maka kombinasi juga itu. Kombinasi. Dari A ke B tadi ada 5, berarti 5. Dari B ke C ada 6, berarti 5 kali 6 30. Itu waktu pergi. Waktu pulang kan beda. Waktu pulang dari C ke B tinggal berapa mobil lagi? 5. Tadi kan mobilnya 6, tapi dia kan udah naik 1 waktu pergi, berarti dia nggak naik lagi gitu. Nah, berarti tinggal 5. Nah, kemudian dari ini ke sini tinggal 4. Jadi 5 dengan 4 20. Aduh. Abi waktu ini 10 menit, 15 menit. Ya, 20 menit. Pokoknya contoh itu yang paling gampang. Iya. Salah. Oke, itu yang diskrit. Dah. Maka tak heran kan yang ada yang nggak pernah dibelajar dulu kan? Saya kayak ini. Bentuk barisan dari urut kanan soal. Nah, pernah turun kalau dia lagi ada hubungan atau A beda. Hebdo soalnya. Bentuk barisan dari X per 1 tambah E kuadrat adalah bentuk barisan kok aja baru pilih X per 1 tambah X kuadrat. Itu diskrit. Ada dari Taylor dulu. Kalau kita belajar dulu kalau ini sempat. Ini yang perlu. Hah? Mendukung. Allah. Yang mendukung maksudnya. Oke lah, kita kali. Kemudian menggunakan trigonometri.
Cosinus, sinus. Cosinus, sinus. Tangan. Nah, Tangan. Ah, tangan. Tangan, Pak. Tapi yang paling banyak, yang pengalaman, belum pernah kau buka soal, bukan pada buka soal. Yang paling banyak yang trigonometri ini memang paling banyak itu, termasuk saya dulu banyak salah di sini. 3 anda salah. Lihat foto apa dia adalah. Oh. Menggunakan trigonometri itu yang paling banyak adalah persamaan. Persamaan. Misalnya sin X sama dengan berdua, maka X adalah kan saya berkata, lihat lu mah. Hati ingat yang mana ada tempat itu di baik. Di jambu baga-baga. Kan dia ada di kuadran kedua ada tempat itu. Betul. Saya kan lihat cuma. Kan si Jepus dengar, hana ingat yang kan nanti dengar sabot dengan Pak kuadran kedua. Pak sirtu 50. Ya kan kalau sin kan kayak gitu. Jadi itu baru dunia kota bodoh gitu. Itu belum kalau sin 2e. Nah, kalau 2e kan kalau BH dan baca kita jadi. Kalau sin 2e kurang pi sama dengan setengah. Tapi lah itu cari itu maksudnya apa ya? Siap-siap. Siap, ya. Siap mental. Paling tidak anda terkejut kalau soal enggak. Kayak kali bakal. Memang hancur. Jadi ada pikirin dulu menit. Udah, Pak. Oke. Kemudian ada pegang menggunakan vektor dan Matri. Matri. Diskriminan. Vektor, matri, diskriminan. Diskriminan, ya. Kemudian Inverse. Berabut. Yang ada lagi. Oke. Kemudian Pokoknya ikut Anda. yang terakhir menjelaskan sejarah dan filsafat Matematika. Ya. Ilmuwan, Pak. ya, maksud yang aljabar siapa, yang menemukan bilangan Khawarizmi. siapa. Khawarizmi. Cuma baru lagi Pak. Khawarizmi. Cuma baru Pak. Betul. Nala betul lah, Pak. Nala betul. Kalau itu udah benar pokoknya cuma. Betul. Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Kindi, ya. itu, Al-Biruni. Ingat madu Al-Biruni. Kenapa radio ya? Ya. Nah, ini Bu, ini yang paling penting. Dari 40 soal nanti, soalnya akan banyak di sini. PO. Berarti Pak yang mohon maaf Pak, berarti itu kan ada 12 materi Pak ya. Poin kalau poin itu misalnya komposisi soalnya misalnya apa 22, 33 masing-masing itu tuh kayak mana? Nah, ini kan ada 5 Pak. Yang ini yang disebut profesional ada 5. Oh 5, ya. Ada 5. Tapi yang nomor 1 ini rinciannya. Oh gitu. Kan tadi pedagogik ada 10. Betul. Nah, ada 10 soal pedagogik 20. Tapi kan rincian pedagogik itu memang kan kita bahas sama-sama. Betul. Tadi satu-satu gitu. Terus yang ini ada 5. 5 dia. Kompetensi profesional seorang guru ada 5. Jadi ada 5. Jadi 10 5. Kemudian dari 5 ini ada dinilai lagi. Ya. Khusus untuk yang nomor 1 ini beda-beda. Oh. Di permen itu juga ini dijelaskan beda-beda. Mianyo Pak permen. Mia nyo Pak permen no. Nah, Pak permen itu sama mana boleh beli no. Nyo minyak cari Pak permen hana yang lagi beli tadi. Pak permen dibeli kan mata pelajaran yang diampu. Lu jalur yang diampu gandong Indonesia. Karena orang yang cerita guru Indonesia. Betul. Tapi Mia nyo khusus matematika memang. Dan ini khusus matematika MTS MA. Ya, SMP SMA. Maka tak heran pada ketika teman-teman di awal SMA mungkin ada terkejut nih, karena SMA itu ketika limit, trikon, dia vektor kanan nih. Paling enggak anda lo nak ngajar dah 2. Paling ada sang guru yang angkat trik lo nak ngajar dah 2. Salah lo tu pak dibagi juga tapi lagi lu datang. Ada lagi yang datang dah 2 bila deh. Wah dia bagi tugas kan bilang deh, hai lu sampai kelas agak nyoba ikhlas kata kau. Ya kita betul. Tapi joke ada sebut, apa yang sebut 2020 saja joke tapi ukur. Tapi orang bukan apa dia acara ada kok, tapi kok bilang ada kolom. Ya betul. Ada itu. Nah, biasa ada terkejut, tapi guru-guru SMP terkejut. Pakai pagi karena kan kata padahal memang di sini kan dijelaskan inilah kompetensi
profesional untuk menguasai materi dan struktur dari konsep mata pelajaran yang diambil. Mana tadi? Ayo, kemana? Jadi bila mana? Ayo mulai, ayo tadi balik sama dulu. Mana belum jadi? Oke. Yang terakhir mampu menggunakan alat peraga, alat ukur, alat hitung, kiranya lunak, komputer, model matematika dan model statistika. Ini pemodelan soal cerita. Ya kan udah jelas no alat peraga. Alat peraga segi 4 segi 3 gimana, tabung gimana. Oke, ini yang ini. Nah, itu ya Pak. Jadi ada 5 kompetensi profesional. Tapi dari 5 itu bahasanya nomor satunya ada 13. Dan kemungkinan besar soal yang paling banyak numpuk di sini. Ya. Nomor 1. No, dari kompetensi 1 profesional. Oke. Kemudian kompetensi 2 profesional adalah menguasai kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran matematika. Ini saya jelaskan tadi. Jadi nanti harus tahu KI-nya apa. Apa beda KI kelas 8 misalnya, kelas 7 dengan kelas 9? Itu KI kan per kelas. Dia kan urutan di K13 sekarang, untuk tiap sekolah ada namanya SKL. Jadi SKL MSN 1 dengan MSN 2 dengan SMP 1 sekalipun itu sama. SKL-nya. SKL itu per jenjang pendidikan. Per jenjang pendidikan SKL. Kemudian KI itu per tingkatan kelas. Jadi KI kelas 7 beda dengan KI kelas 8, beda dengan KI kelas 9. Tapi KI matematika kelas 7 dengan KI IPA kelas 7 itu sama. KI sama. Jadi kalau orang buat EPP dia semua tulis KI, maka jangan heran KI fikih dengan KI matematika sama. Jadi beda pula, nyo ada pol, nyo pakai KI fikih sama matematika. Ujo dan fikih enggak sama. Setiap tingkatan kelas KI-nya sama. Kemudian di bawahnya lagi kan tadi ada jenjang pendidikan. Dalam jenjang pendidikan ada kelas. Dalam kelas ada mata pelajaran. Nah, dalam setiap mata pelajaran itu yang berbeda adalah KD. Jadi KD matematika beda dengan KD fikih. Tapi KI-nya sama kalau kelas yang sama. SKL-nya sama kalau jenjangnya sama. Jenjang MSN, SMP, SKL sama. Jenjang MA, SMA, SMK, SKL-nya sama. Paling SMK ada tambah ini sedikit untuk keterampilannya. Tapi kalau untuk kognisinya sama. Kemudian memahami tujuan pembelajaran matematika. Ini sudah kita sebut tadi, termasuk yang tadi itu penanaman konsep, kemudian penalaran, kreativitas, pemecahan masalah, komunikasi, literasi, kemudian representasi. Oke. Selanjutnya itu yang kedua Pak. Tadi kan ada 5 ya. Mengembangkan materi pembelajaran matematika secara kreatif. Mengembangkan materi secara kreatif, memilih materi pembelajaran matematika sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Kemudian mengolah materi pembelajaran matematika secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Ingat ya, sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, bukan sesuai tuntutan kurikulum. Betul Pak. Yo, karena form Bu hana jelaskan nih. Lanjut. Tanya kejar kurikulum. Bukan perkembangan peserta didik. Ya. Soalnya nggak kuat. Ya biarin. Kok A keluar 20, kakak hanya bisa mengajarkan anak kan naik membobak. Ya. Ya kan? Soal 20 boh. Betul. Soal bab 1 boh benar tidak bab 2 boh. Drone cuma sempat mengajar wabo karena memperhatikan perkembangan peserta didik. Betul. Dia bunga namanya Betul. praktek gitu. Betul. Itu bi soal 20 boh. Ane drone cuma belajar 2 boh. Lalu nak praktek. Berarti betul 8 boh. Betul. Kan? Itu bi soal 20 boh. Boh lanjut kakak aja buat babi tulis kopi. Itu bi soal 8 boh. Wabo tu. Soal 20 boh. Wabo tu. Ya. Ada juga boh. Kadang klik dulu. Ya. Tapi yang benar 2 babak cuma. Tapi kita berharap tahan 8 6 boh tu. Ya. Oh, ini soal 20 boh. Heboh tu. Mati kalau kurang rumah. Kenapa? Karena bukan yang diperhatikan perkembangan Peserta didik. Ya. Silakan Pak. Rekan Pak. Oke.
Jadi ini ya, jadi yang harus diperhatikan adalah perkembangan peserta didik. Oke. Nah, selanjutnya mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Ini mirip dengan yang PKB tadi. Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus-menerus, kemudian memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan, dan melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan. Jadi PTK itu dituntut di dua tempat. Di pedagogik harus PTK, di keprofesionalan juga PTK. Kemudian mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber. Nah, ini juga akan ditanya terkait IT. Di mana-mana kita saja bisa belajar. Di internet itu kan banyak tempat belajar, rumah belajar mereka. Dan saya prediksi Bu, untuk AKG kita ini akan banyak karena ini memang lagi kondisi boomingnya kan. Kita kan lagi belajar online. Nanti akan ditanya bagaimana belajar dengan Zoom meeting, bagaimana belajar dengan Google Classroom, Google Meet, Google Form gitu. Jadi harus dibiasakan. Dan saya rasa itu kan sudah familiar sekarang kan. Diterapkan. Ini MSN kita ini ada akun Nggak ada. Nggak ada. Nah. Upload Pak. Upload X. Nah. Oke, yang terakhir, ini terakhir Pak Abid. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi, ini akan kita jelaskan ya, macam-macam kan yang bisa dipakai sekarang aplikasinya. Kemudian memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri. Inilah selesai Ensu. Ini di Ensu. Thank you. Oke Bu, ada yang perlu kita